Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian dengan NIM C01222070 dari kelas manajemen B. Nah, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah penganggaran. Dosen pengampu Ibu Ulan Ayuandiani SEMM. Nah, untuk materi selanjutnya mari kita simak bersama-sama. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar anggaran perusahaan. Nah, perlu kita ketahui bahwa penganggaran perusahaan merupakan proses menyusun anggaran perusahaan, sehingga anggaran perusahaan merupakan hasil dari penganggaran perusahaan. Dengan demikian, penganggaran perusahaan berarti menjelaskan, menghitung, dan menyusun anggaran perusahaan. Sedangkan anggaran perusahaan hanya menampilkan bentuk dari anggaran perusahaan seperti laporan neraca atau laporan laba rugi tanpa disertai penjelasan. Nah, terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran. Yang pertama itu digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Kemudian yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Kemudian yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Kemudian yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Kemudian yang terakhir itu menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, anggaran juga mempunyai banyak manfaat, diantaranya anggaran dapat mengelola pengeluaran, menghindari utang, dan dapat membantu mencapai tujuan keuangan. Nah, semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Terus penganggaran juga dapat memotivasi karyawan. Nah, kemudian itu ada tahapan penyusunan penganggaran. Nah, yang pertama itu adanya penentuan pedoman anggaran, kemudian yang kedua persiapan anggaran, kemudian yang ketiga penentuan anggaran, kemudian terakhir pelaksanaan anggaran. Baik, untuk materi yang kedua yaitu ramalan penjualan. Nah, ramalan jualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Nah, ramalan itu sendiri adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Nah, jualan artinya hasil proses menjual atau yang dijual atau hasil penjualan. Nah, penjualan artinya proses menjual. Menjual artinya menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu. Adapun metode ramalan penjualan, yang pertama itu ada metode kualitatif. Nah, ramalan jualan yang dibuat secara kualitatif dapat menggunakan metode pendapat penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, kemudian metode pendapat eksekutif, metode pendapat para pakar, dan metode pendapat survei konsumen. Nah, adapun metode kuantitatif. Nah, ramalan penjualan yang dibuat secara kuantitatif dapat menggunakan metode distribusi profitabilitas, analisis tren, dan analisis regresi. Nah, adapun analisis tren garis lurus. Tren garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, dan atau mingguan. Analisis tren garis lurus terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen. Nah, kemudian analisis regresi. Analisis regresi juga termasuk dalam metode statistik untuk meramalkan. Analisis regresi terdiri atas regresi sederhana dan regresi berganda. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat atau Y dengan variabel bebas atau X. Nah, variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Kemudian yang terakhir, analisis tren bukan garis lurus. Nah, analisis tren bukan garis lurus ada beberapa macam, antara lain tren parabola kuadrat, tren eksponensial, dan tren eksponensial yang diubah. Kemudian anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan merupakan perencanaan penjualan yang diproyeksikan untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, manfaatnya, yang pertama perencanaan lebih baik, yang kedua pengendalian biaya, kemudian yang ketiga pengembalian keputusan, kemudian yang keempat peningkatan efisiensi.
Nah, adapun penyusunan anggaran penjualan yang pertama, analisis pasar dan riset, kemudian penetapan target, kemudian pengembangan anggaran, kemudian yang keempat, implementasi dan monitoring, kemudian kelima, metode ramalan, yang keenam, pertimbangan tambahan. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pemasaran, yang kedua faktor kebijakan perusahaan, kemudian faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Baik, materi selanjutnya itu anggaran produk. Nah, perlu kita ketahui bahwa anggaran produk itu merupakan anggaran membuat produk jadi dan produk dalam proses dari perusahaan pada periode tertentu. Nah, yang dimaksud di sini produk jadi adalah produk yang siap untuk dijual, sedangkan produk dalam proses adalah produk yang sementara dalam penyelesaian. Nah, anggaran produk disusun berdasarkan anggaran jualan dan anggaran sediaan produk. Kemudian adapun penyusunan anggaran produk yaitu yang pertama mengutamakan stabilitas produk, kemudian yang kedua mengutamakan stabilitas sediaan, yang ketiga gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan, kemudian yang terakhir disesuaikan dengan keperluan manajemen. Materi selanjutnya itu anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku merupakan perencanaan tertulis yang mendetail mengenai jumlah dan biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti proyeksi penjualan, tingkat persediaan, dan harga bahan baku, sehingga perusahaan dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan produksi sekaligus mengoptimalkan biaya pengadaan. Anggaran ini berfungsi sebagai alat pengendali biaya dan perencanaan produksi yang efektif. Nah, adapun tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku. Seperti telah dikemukakan bahwa faktor produksi yang utama adalah bahan baku. Untuk mensiagai kelancaran produksi harus dipertimbangkan secara matang mengenai tersedianya bahan baku agar dapat memenuhi keperluan produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, dengan disusunnya anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku yang dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Kemudian dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga bahan baku. Kemudian yang ketiga, jumlah satuan bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Kemudian yang terakhir, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku. Nah, adapun penyusunan anggaran bahan baku, yang pertama, biaya bahan baku standar per unit. Kemudian yang kedua, anggaran bahan baku yang dipakai. Kemudian yang ketiga, anggaran sediaan bahan baku. Materi selanjutnya itu anggaran biaya dan beban. Nah, anggaran biaya adalah suatu perhitungan estimasi terkait beberapa banyak biaya yang diperlukan bahan baku, upah, dan untuk anggaran tambahan lainnya dalam membuat suatu proyek tertentu. Sedangkan anggaran beban adalah rencana keuangan yang dibuat untuk memperkirakan dan mengatur seluruh pengeluaran atau beban yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau individu selama periode tertentu. Nah, adapun penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian, adapun penyusunan anggaran beban usaha, di mana penyusunan anggaran beban usaha merupakan proses perencanaan sistematis biaya-biaya operasional yang diperkirakan akan dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Nah, adapun ilustrasi penyusunan anggaran beban usaha, yaitu ilustrasi penyusunan anggaran beban usaha memerlukan data spesifik perusahaan. Namun, secara umum ilustrasi tersebut akan menunjukkan proyeksi biaya operasional perusahaan dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun yang dibagi ke dalam kategori beban usaha. Kemudian materi yang terakhir yaitu penyusunan anggaran laba rugi. Nah, perlu kita ketahui bahwa anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan pada satu periode anggaran. Secara umum, anggaran laba rugi berarti jumlah laba dan atau rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Adapun tujuan utama penyusunan anggaran laba rugi adalah untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun, dan memfasilitasi perencanaan serta pengendalian operasional.
Adapun anggaran laba rugi perusahaan manufaktur memproyeksi pendapatan dan biaya selama periode tertentu, mencangkup pendapatan penjualan produk, harga pokok penjualan atau HPP yang meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan beban overhead pabrik, serta beban operasional seperti penjualan dan administrasi. Perbedaan antara pendapatan penjualan dan HPP menghasilkan laba kotor yang kemudian dikurangi beban operasional dan pajak penghasilan untuk menghasilkan laba bersih yang diproyeksikan. Anggaran ini penting untuk perencanaan produksi, pengendalian biaya, dan pengendalian keputusan strategis. Nah, adapun penyusunan anggaran laba rugi, yang pertama metode top down, kemudian yang kedua metode kombinasi, kemudian yang terakhir pertimbangan pemilihan metode. Sekian dari penjelasan materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.